Okay, good morning, everyone. Welcome, Shanti. Good Today morning, we Mr. are going to discuss about each type of text that I have promised for us to discuss in this course. Ya, jadi kita akan membahas masing-masing tipe teks yang akan menjadi objek penyuntingan gitu ya dalam mata kuliah ini. Yang pertama kita akan membahas tentang mengedit atau menyunting mass media articles. Jadi mass media article adalah artikel untuk publikasi massa gitu ya. Jadi seperti kalau secara printed atau yang cetak itu ada koran ya, newspaper, tabloid, magazine atau majalah. Oh sorry, ini TV program bukan ini ya. TV program bukan printed. Mungkin seperti ini ya pembagiannya. Jadi sebenarnya TV program TV gitu ya ataupun radio itu banyak yang menggunakan skrip dan skripnya itu ada penulisnya gitu ya, dan sebelum dibacakan atau dibawakan oleh penyiar radio ataupun pembawa berita, teks tersebut tentu saja harus diedit terlebih dahulu gitu ya. Lalu kalau sekarang di era online ada online publication dan ada juga media massa di channel-channel YouTube gitu ya. Kalau yang sering saya tonton itu ada Clever News, bahkan kanal-kanal TV gitu ya seperti Entertainment Tonight dan lain-lain itu juga punya YouTube channel di mana nanti konten-konten mereka itu selain ditayangkan di TV, nanti ditayangkan juga di YouTube. Jadi Entertainment Tonight itu seperti kalau di Indonesia mungkin familiar dengan istilah infotainment, jadi berita-berita tentang entertainment gitu ya. Nah, sebenarnya sebelum dibawakan pembawa acara, penyiar berita gitu ya, tetap ada penulisan dan setelah proses penulisan pun akan ada penyuntingan gitu ya, sehingga sebenarnya tetap terjadi proses penyuntingan dan dibutuhkan juga editor gitu ya sebelum sebuah teks naskah nantinya itu dibacakan oleh penyiar radio ataupun pembawa berita gitu ya. Yang pertama yang harus kita perhatikan dalam menyunting artikel mass media adalah sourcing atau sumber gitu ya. Jadi apa yang mendukung laporan yang kita edit gitu ya. Jadi apakah ada data, apakah ada bukti, apakah ada saksi gitu ya. Saksi ini kalau misalkan ada sebuah kejadian lalu data atau buktinya ini belum berupa dokumen. Jadi kita harus mencari sendiri observasi di lapangan gitu ya. Kita mencari saksi. Misalkan terjadi pembunuhan gitu ya. Misalkan kita ditugasi untuk menyunting artikel yang melaporkan tentang pembunuhan. Nanti si penulis atau reporter akan terjun ke lapangan mencari saksi yang bisa memberikan keterangan terhadap kejadian tersebut. Nah, kita sebagai penyunting harus memastikan gitu ya, apa yang disampaikan saksi dan apa yang ditulis oleh reporter ini sama gitu ya. Lalu siapa yang menjadi saksi? Karena tentu saja kalau misalkan reporter ini mau wawancara istri atau suami atau anak keluarga korban, tentu saja nanti isinya akan sangat-sangat menyudutkan pelaku atau tersangka gitu ya. Padahal bisa jadi pembunuhan ini bisa terjadi karena perkelahian di mana sebenarnya dua orangnya ini
memiliki andil dalam kejadian tersebut gitu. Jadi kalau satu tidak membunuh yang satu, ya dia akan terbunuh gitu kan. Jadi kita harus melihat apakah ada bias atau tidak, apakah saksinya bisa dipercaya atau tidak. Jadi saksi itu saksi mata gitu ya, kejadian, dia menyaksikan secara langsung kejadian tersebut. Jadi saksi tidak boleh, saksi ini mendengar cerita atau pengakuan dari orang lain, termasuk dari korban ataupun pelaku gitu ya. Jadi saksi ini harus yang objektif, tidak berat ke salah satu pihak. Akan lebih mudah lagi kalau data atau bukti itu sudah dalam bentuk materi seperti dokumen yang dikeluarkan pemerintah gitu ya, atau dokumen-dokumen hukum. Jadi polisi sudah melakukan penyelidikan, lalu penyelidikannya dilaporkan. Nah, hasil laporan polisi tersebut bisa kita gunakan sebagai fakta dan bukti gitu ya. Lalu saksi juga nantinya akan lebih reliable atau lebih bisa diandalkan kalau saksi ini sudah berada juga sudah diperiksa polisi dan lain-lain gitu ya. Jadi makanya kita sering melihat polisi melakukan press conference gitu ya, sehingga nanti reporter itu mendapatkan beritanya dari press conference yang dilakukan yang diberikan oleh polisi gitu. Nah, ada perbedaan ya antara pers, konferensi pers itu kalau dalam bahasa Indonesia, kalau dalam bahasa Inggrisnya itu press conference. Jadi press dengan pers itu berbeda. Pers itu untuk bahasa Indonesia, press itu untuk bahasa Inggris. Press itu untuk bahasa Indonesia. Pers untuk bahasa Indonesia, press untuk bahasa Inggris. Jadi S-nya, posisi R-nya ditukar. Jadi yang pertama harus kita, sebagai penyunting, tugas kita harus memastikan sumber dari data atau bukti yang dilaporkan. Lalu juga biasanya gitu ya, sebelum polisi memberikan keterangan atau hasil penyelidikannya, kita sebagai penyunting harus memastikan reporter ini tidak atau tidak mendahului hasil polisi. Jadi makanya ada asas innocence until proven guilty. Apa bahasa Inggrisnya? Bahasa Indonesianya apa? Asas praduga tak bersalah gitu ya. Jadi sebelum polisi mengeluarkan hasil penyelidikannya, kita sebagai reporter tidak boleh mengecap pelaku ini sudah sebagai tersangka gitu ya, karena nanti itu bisa dianggap menjadi opini publik dan lain-lain. Jadi biasanya kalau kita menulis atau menyunting tulisan atau artikel yang belum didukung oleh laporan polisi, kita bisa menggunakan kata allegedly atau kata diduga gitu ya, sehingga nantinya ke depannya artikel ini yang ditulis reporter dan yang kita sunting itu tidak bisa dituntut itu oleh objek yang kita beritakan, objek yang diberitakan. Karena kalau ternyata artikelnya sudah mengatakan seseorang sebagai tersangka, terdakwa gitu ya, tersangka, kalau terdakwa ya tentu saja polisi sudah memberikan hasil ya sebagai pelaku atau tersangka, tetapi ternyata nantinya hasil penyelidikan polisi membuktikan kalau dia ini tidak bersalah gitu ya, orang yang kita tuduh tersebut bisa menuntut balik institusi publikasi kita bekerja gitu. Jadi tidak boleh. Jadi biasanya harus menyebutkan allegedly atau dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa Indonesia digunakan kata diduga gitu ya. Lalu berikutnya yang harus kita perhatikan dalam menyunting artikel mass media adalah to keep things simple. Jadi kita harus memastikan bahwa tulisan itu sesimpel mungkin, sesederhana mungkin. Kenapa? Karena every word counts. Jadi biasanya, terutama dalam cetak gitu ya, kalau dalam cetak kan terlihat sekali berapa banyak kalau kita melebihi jatah
huruf yang diberikan, artinya kita mengambil porsi huruf untuk artikel lain. Dan itu tidak etis gitu ya, sehingga kita harus memaksimalkan, memadatkan artikel yang kita sunting gitu ya. Jadi berbeda dengan kalau misalkan dalam koran, dalam satu halaman, dalam satu lembar itu kan nanti banyak plotting-plottingnya gitu, banyak porsi-porsinya. Banyak dalam satu halaman bisa terdapat beberapa berita, bahkan beberapa fitur gitu ya, beberapa isi korannya, kontennya berbeda-beda gitu ya. Kalau dalam berita majalah biasanya satu halaman atau satu artikel menghabiskan beberapa halaman gitu ya. Jadi terlihat perbedaannya. Kalau di online publication itu kan tidak terlihat mana koran, mana majalah, mana tabloid, semua ya tampilannya sama gitu ya, dan jumlah huruf pun tidak mempengaruhi gitu ya, walaupun memang ada beberapa publikasi online yang seperti bukan licik juga ya licik lah, bisa disebut licik atau pandai gitu ya. Jadi ketika dia merilis sebuah beritanya itu dipotong-potong menjadi beberapa halaman, sehingga pembaca itu harus klik next atau lanjutkan atau ke halaman berikutnya gitu, sehingga ini nantinya dia bisa menampilkan iklan lain di halaman berikutnya ya, untuk tujuannya ya untuk uang gitu. Nah, kalau dalam online mungkin nanti lebih bebas gitu ya dalam wordingnya, dalam artian jumlah katanya bisa lebih loose. Tetapi kalau dalam kita bekerja untuk publikasi cetak, itu nanti sangat tight, sangat ketat sekali, karena kalau kita melebihi jumlah yang diberikan, jumlah kata yang diberikan kepada kita artinya mengambil jatah kata orang lain. Kenapa kita harus menyederhanakan artikel yang kita sunting gitu ya, selain untuk tujuan ergonomis itu tadi, ada juga alasan lain gitu ya, karena kalau tulisannya itu panjang-panjang, pembaca itu nanti akan kehilangan fokus, dan pembaca juga akan kesulitan untuk mengikuti alur dari artikel tersebut gitu. Makanya ini juga teknik penyuntingan ini sebenarnya bisa kalian lakukan juga dalam proses penulisan tugas akhir. Jadi walaupun tugas akhir dengan mass media ini berbeda gitu ya, walaupun pembacanya juga nanti berbeda, kalau skripsi tugas akhir akademik itu kan nanti pembacanya adalah dosen atau teman-teman sejawat yang memiliki kemampuan yang sama atau bahkan di atas kalian atau di bawah kalian juga gitu ya. Jadi mungkin dalam pembacaan akan lebih bisa memahami, mengikuti, tetapi dikembalikan lagi kalau kemampuan kalian sebagai penulis itu masih terbatas, tapi kalian memaksakan untuk menulis kalimat dalam bentuk compound atau kompleks, itu nanti kemungkinan akan terjadi banyak kesalahan, apalagi kalau kalian tidak teliti dan tidak melakukan self-editing. Jadi tipsnya adalah menyederhanakan tulisan kalian gitu ya. Nah, ini juga biasanya ketika kita sebagai penyunting, artinya kalau ada kalimat kompleks atau compound, kita harus memisahkan kalimat tersebut dari satu kalimat menjadi dua kalimat misalkan gitu ya. Lalu juga dalam satu kalimat, bahkan dalam satu paragraf itu usahakan hanya ada satu ide saja gitu ya. Jadi dalam paragraf kita tentukan atau kita buat topik sentence-nya, lalu kalimat-kalimat lain dalam paragraf tersebut harus menjelaskan atau mendukung topik sentence tersebut. Ya, ini juga ketika kita sebagai penyunting juga kita harus memastikan itu gitu ya. Kalau penyunting kita harus menelaah dulu topik sentence-nya di mana. Apakah deduktif, artinya di awal, atau topik sentence-nya secara induktif, artinya di akhir. Jadi nantinya paragrafnya terkesan seperti kesimpulan gitu ya. Lalu supporting detailsnya mana? Kalau ada kalimat yang tidak
cocok di dalam paragraf tersebut, artinya bisa kita buang. Ini juga salah satu tipe soal dalam tes kecakapan berbahasa Inggris. Biasanya ada tipe soal yang kalimat mana dalam paragraf di bawah ini yang tidak cocok. Nanti kita harus menyebutkan nomor kalimatnya yang tidak sebahasan atau tidak layak untuk diletakkan dalam paragraf tersebut. Ya. Lalu berikutnya, agar kalimat atau bacaan itu menjadi simpel atau sederhana, kita harus menggunakan shorter sentences. Artinya, kalimat itu kan hanya membutuhkan subjek dan predikat. Jadi, kalau yang lainnya itu hanya bumbu-bumbu saja ya, objek, komplement, adverb, kata keterangan, dan lain-lain. Itu ada adverb, time, place, frequency, itu adalah bumbu-bumbu saja, gitu ya. Jadi jangan sampai dalam kalimat itu ada komplement, ada adjektif, ada objek, ada adverb, dan lain-lain, tetapi kita luput, malah tidak ada subjek atau predikat atau verb dalam tulisan tersebut. Artinya tulisan tersebut tidak bisa dikatakan sebagai kalimat. Nah, kita harus mencermati sebagai penyunting, kita harus memperhatikan itu, ya. Selain tentu saja subject dan verb agreement, karena dalam bahasa Inggris ada tata bahasa, ada grammar. Apakah present tense berarti subject plus verb 1, kalau past tense berarti subject plus verb 2. Kita harus memperhatikan itu. Lalu berikutnya adalah focus on micro edits. Biasanya kalau mass media artikel itu banyak yang ditulis agar pembacanya itu dari berbagai kalangan, sehingga tidak spesifik, sehingga penyunting pun tidak diperlukan untuk memiliki kemampuan yang sangat mumpuni, gitu ya. Sehingga kita sebagai penyunting bisa memusatkan perhatian pada hal-hal kecil dalam artikel tersebut, gitu ya. Contohnya kita bisa mengurangi redundancy dan wordiness. Nah, ini sama sebenarnya lanjutan dari bagian keep sentences simple itu tadi, gitu ya. Jadi kita harus menyederhanakan kata-kata yang tidak perlu, ya kita buang saja. Contohnya ini banyak sekali ya dalam penulisan skripsi, juga banyak yang menggunakan the fact that bla 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 atau in order to bla 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 bla. Nah, the fact that ini bisa dihilangkan, bisa langsung saja. Biasanya kan the fact that diikuti subjek, lalu ada predikat, ada verb, ya the fact that-nya bisa langsung dihilangkan. Lalu juga in order to bisa langsung kita gunakan to-nya saja, in order-nya bisa dihilangkan, sehingga akan bisa mengurangi kelebihan-kelebihan kata dan juga pengulangan-pengulangan yang tidak perlu. Saya ingatkan kembali, apabila kita menggunakan kata yang jarang digunakan, itu akan terasa sekali pengulangannya. Berbeda dengan kata yang sering kita gunakan, contohnya to. Kalau kita menggunakan to, bahkan dalam satu kalimat ada beberapa to, gitu ya. Baik untuk to infinitif atau to yang artinya untuk, gitu ya, kepada, itu akan lebih terasa wajar dibandingkan ketika kita mengulang-ulang kata in order to. Sama juga dengan the fact that, gitu ya. The fact that ini kan sebenarnya hanya seperti kalau dalam gantungan kunci itu cantelannya, gitu ya. Cantelannya itu mau berapa panjang. Nah, itu the fact that itu seperti cantelannya di situ. Jadi langsung saja kita hilangkan cantelannya, langsung saja ke gantungan kuncinya, gitu, bisa seperti itu. Lalu juga dalam paragraphing. Paragraphing nanti biasanya dalam penulisan mass media artikel itu menggunakan word art, di mana biasanya huruf pertama dari artikel itu dicetak besar sekali, gitu ya. Sedangkan yang lainnya itu huruf normal. Nah, ini untuk menarik perhatian sebenarnya, gitu ya, untuk memberikan tanda kepada pembaca bahwa kalimat tersebut, bahwa huruf tersebut adalah the beginning of the article, gitu ya. Dan juga kita harus memastikan dari paragraf satu ke paragraf lainnya itu saling terkait. Kadang penulis itu menulis saja, gitu ya, menulis, tapi dia tidak memperhatikan bahwa ternyata
dari satu paragraf ke paragraf lain itu terkesan loncat, gitu ya. Ini juga fungsi kita sebagai penyunting, gitu ya. Kita harus membantu menengahi antara penulis dengan hasil tulisannya. Biasanya ketika menulis itu we have our the writer's relationship to their writing is too close, terlalu dekat, sehingga perlu pihak ketiga. Nah, disinilah fungsi kita sebagai penyunting, gitu ya. Kadang penulis tidak menyadari bahwa tulisannya ini memerlukan edit, gitu ya. Makanya biasanya kalau kalian menulis, lalu kalian baca lagi beberapa bulan kemudian atau bahkan beberapa tahun kemudian, akan banyak perubahan yang kalian ingin lakukan terhadap tulisan tersebut, gitu ya. Itu artinya pengetahuan kalian bertambah, lalu juga jarak antara kalian dengan tulisan kalian itu juga tidak terlalu dekat, gitu ya. Sehingga disinilah peran penyunting itu dibutuhkan, gitu ya, sebagai jembatan antara penyunting dengan tulisannya, antara penulis dengan tulisannya. Lalu juga verb tense. Nah, kita harus memastikan, balik lagi karena bahasa Inggris itu ada tenses, tata bahasa, kita harus memastikan tensesnya. Nah, tenses itu kan salah satunya diberikan atau ditandai dengan penggunaan kata kerja. Nah, kata kerja itu harus konsisten. Konsisten, tetapi walaupun harus konsisten, kita harus tetap bisa tahu kapan waktunya untuk merubah tenses tersebut, ya. Ketika kita mengatakan hal-hal yang bersifat umum, yang bersifat sekarang, kita tulis dalam present tense. Tetapi kalau kita mengatakan, misalkan kita memberikan contohnya ini kejadian di masa lampau, berarti kita harus menulis kalimat tersebut atau contoh tersebut dalam past tense. Begitu juga sebaliknya, gitu ya. Kalau kita menulis atau menceritakan dalam past tense, tetapi lalu kita mengaitkan efek dari kejadian tersebut, artinya efek dari kejadian tersebut kan terjadi di masa berikutnya, bisa jadi masa sekarang. Nah, kita berarti menggunakan past perfect tense, gitu ya. Jadi jadi penggunaan tenses itu harus konsisten, but we have to know when to switch. Nah, ini juga tugas kita membantu penulis, gitu ya, karena penulis itu kadang hanya menulis saja, tetapi luput hal-hal kecil seperti ini, sehingga disitulah tugas kita sebagai penyunting. Lalu berikutnya, remove unnecessary punctuation. Ini banyak sekali penulis yang memberikan keterangan atau klausa tambahan dalam kalimatnya itu menggunakan brackets atau tanda kurung, gitu ya. Nah, itu terlalu banyak tanda kurung juga tidak bagus, gitu ya, atau terlalu banyak koma itu juga tidak bagus. Jadi kita harus memperhatikan, ya, kalau bisa si klausa keterangannya dijadikan kalimat tersendiri saja. Jadi kalimat tersebut kita pecah menjadi beberapa, gitu ya. Karena kalau sering ditemukan tanda baca itu nanti akan distracting atau mengganggu perhatian dari pembaca, gitu ya, karena kan tanda baca itu bentuknya berbeda dari huruf-huruf yang lain, gitu ya, sehingga sangat terlihat dan menonjol, gitu. Jadi seperti kotor, gitu, kalau terlalu banyak punctuation. Tetapi juga kita harus memastikan bahwa setiap kalimat diakhiri dengan titik, gitu ya. Kalau misalkan adalah kalimat seru, kalimat perintah, ya digunakan tanda seru, gitu ya. Kita juga harus menghilangkan punctuation yang tidak perlu, karena biasanya terlalu banyak tanda kurung, terlalu banyak koma, terlalu banyak parenthesis itu, tanda kurung yang keriting itu, gitu ya, akan menyebabkan artikel itu tidak mengalir. Lalu berikutnya, kita juga bisa menambahkan, gitu ya, selain memecah satu kalimat menjadi beberapa kalimat, kita bisa juga menggunakan semicolon. Jadi kata keterangannya itu diberikan titik koma, sehingga nanti perbedaannya itu lebih bisa terlihat. Ini juga bisa kita semicolon ini juga bisa kita gunakan kalau kita memparalelkan. Misalkan kita menyebutkan beberapa hal yang sama, gitu ya, artinya paralel gitu, secara paralel, tetapi masing-masing dari
hal yang kita sebutkan tersebut itu ada keterangannya. Nah, keterangannya kita pisahkan dengan koma, tapi antara satu hal yang kita sebutkan dengan hal yang lainnya itu kita pisahkan dengan semicolon, gitu ya. Misalkan Salmon bla 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 bla. What else? Crown, koma, bla bla bla. Nah, jadi seperti ini ya. Koma bla 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 blanya ini adalah keterangan yang menjelaskan salmon. Prawn, koma, bla 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 setelah koma dari prawn ini menjelaskan tentang udang gitu ya. Jadi terlihat perbedaan mana keterangan yang menjelaskan hal yang kita sebutkan. Lalu berikutnya sebagai penyunting kita juga harus menghapus deskripsi yang lemah gitu. Jadi kita harus menggunakan pilihan kata yang kuat. Jadi agar artikelnya itu lebih menonjok gitu ya. Lebih have some punch. The article can have some punch gitu. Jadi very big itu misal jadi penggunaan yang harus kita hilangkan itu seperti kata very, really kita hilangkan dan kita ganti adjektifnya. Jadi very-nya ini kan adalah adverb ya. Big-nya adalah adjektif. Nah, kita cari adjektif yang lain yang menggambarkan atau artinya maknanya masih sama dengan very big tetapi hanya satu kata. Very big kan dua kata gitu ya. Jadi menjadi huge. Lalu really bad, sangat-sangat buruk menjadi terrible. Lalu very beautiful menjadi gorgeous. Atau juga kita bahkan untuk kalau satu makna yang diberikan dua kata itu kan lebih mudah untuk untuk lebih mudah terlihat gitu ya, untuk to be spotted, are easily spotted. Tetapi kita juga bisa mencari alternatif atau sinonim dari kata-kata yang misalkan terkesan kurang scientific atau too personal gitu ya. Contohnya misalkan kata scared kita bisa rubah menjadi terrified. Kata dirty kita bisa rubah menjadi filthy. Kata tired atau lelah kita ganti menjadi exhausted gitu ya. Artinya sama tetapi artikel yang kita sunting nantinya akan lebih memiliki punch atau tonjokan gitu ya dari hasil penyuntingan yang kita lakukan. Lalu berikutnya dalam proses penyuntingan kita juga harus menghapus jargon dan idiom yang tidak familiar. Jadi jargon itu kan sangat spesifik. Bisa jadi jargon ini adalah inside joke. Jadi lelucon yang hanya diketahui oleh orang-orang tertentu. Selain itu juga idiom, contohnya idiom itu are very cultural. Dari budaya satu ke budaya lainnya akan berbeda gitu ya, idiom yang digunakan atau familiar digunakan dalam budaya tersebut. Sehingga ini bisa kita hilangkan. Kenapa? Karena audiens secara umum gitu ya, terutama kalau artikel ini kan tidak ada spesifik reader gitu ya, walaupun banyak ya publikasi misalkan majalah Reader's Digest itu mengacu untuk pembaca yang concern terhadap kesehatan. Majalah Trubus untuk target marketnya adalah orang-orang yang mencintai agriculture, tetapi sebisa mungkin gitu ya artikel yang kita sunting ini appeal to a large number of audience. Jadi kepada audiens umum. Nah, audiens secara umum terlebih untuk audiens yang bukan target dari publikasi tersebut itu biasanya memiliki short attention span. Jadi waktu perhatian yang dia berikan terhadap bacaannya itu sangat pendek gitu ya, sehingga we have to be very effective dalam memanfaatkan their attention. Contohnya misalnya ketika kalian mencari sebuah berita, lalu ada artikel panjang, pasti kalian akan scroll gitu ya, sampai ketemu inti yang ingin kalian cari. Atau bahkan kalau saya biasanya
saya memanfaatkan fitur search atau find di Microsoft atau di Chrome gitu ya, sehingga saya hanya perlu memasukkan keyword, nanti akan langsung I will arrive, saya akan tiba di bagian mana kata tersebut ditemukan gitu ya. Lalu berikutnya juga kenapa kita harus menghapus jargon dan idiom, karena attention span dari pembaca saja sudah pendek gitu ya. Kita sebisa mungkin memanfaatkan attention tersebut sehingga ketika penulis membaca, jangan saat pembaca ini membaca artikel yang kita sunting, jangan sampai mereka ini harus mencari arti dari satu kata gitu ya. Terutama kalau misalkan mencari katanya melalui handphone atau gadget yang lain, jadi malah terdistraksi oleh hal lain, malah artikel yang kita sunting tidak selesai dibaca gitu ya. Jadi jangan sampai penulis ini pembaca harus mencari sendiri makna dari beberapa makna dari kata-kata yang kita gunakan dalam artikel yang kita sunting. Kalau mungkin artikelnya untuk akademik itu nanti berbeda lagi ya. Nah, bagaimana kita mencari atau mengganti idiom dan jargon yang ingin kita sunting, itu kita bisa menggunakan Thesaurus. Thesaurus ini seperti dictionary, tapi isinya itu sinonim, antonim, gitu ya. Jadi kita bisa lebih mudah menggunakan atau mencari kata yang maknanya sama. Gitu. Lalu juga dalam penulisan titling, kita tidak boleh menggunakan clickbait, artinya menjerumuskan orang lain, menjerumuskan agar orang klik gitu ya, tapi judul dan isinya itu nanti berbeda, itu namanya clickbait, itu tidak boleh. Begitu juga dengan ketika kita menulis headline, karena biasanya kalau berita itu disebutnya headline ya, bukan title. Lalu berikutnya kita harus bisa memastikan formatting, gitu. Karena kalau misalkan formatting itu nanti hubungannya dengan estetik dari artikelnya gitu. Nanti estetik ini bukan hanya keindahan tetapi juga kemudahan dibaca atau readability dari artikel tersebut gitu ya. Ini sama sebenarnya dengan micro edit tadi. Jadi kita melihat seperti tanda baca gitu ya. Kalau misalkan penulis yang artikelnya kita sunting itu mengutip secara langsung, artinya kan harus ada open dan close quotation. Jadi tanda petiknya, tanda kutipnya itu harus ada dua. Nah ini banyak yang luput gitu ya. Banyak yang luput. Jadi misalkan hanya ada di awal atau di akhir, tapi harus ada dua-duanya. Lalu kalau misalkan lebih dari 5 baris, itu berarti harus pisah dari badan paragraf tersebut, harus pisah gitu ya. Lalu juga kita bisa menggunakan headings. Jadi headings ini untuk, kalau tadi di awal artikel biasanya digunakan huruf yang besar ya, seperti word art gitu, untuk memudahkan penulis melihat, pembaca mengetahui that is the beginning of the article. Ya, lalu subheading fungsinya adalah kalau misalkan artikelnya panjang, pembaca ini bisa menandai, oh tadi saya baca sampai sini, saya berhenti dulu, nanti saya lanjutkan lagi baca dari sini. Ya, jadi heading itu help break the page and the readers can know where they are. Lalu juga kita harus meremove double spacing. Double spacing ini, jadi space itu ada dua gitu ya, antar huruf, jadi vertically atau horizontally, atau juga spacing antar line, antar garis. Sehingga jadi spasinya itu harus dihilangkan, jangan sampai ada double spacing. Nah ini sering sekali kalian dalam draft skripsi menggunakan double spacing, jadi tidak boleh gitu ya. Termasuk juga space antar paragraf itu biasanya harus dihilangkan, kecuali memang formatnya ada. Lalu hal yang perlu kita edit berikutnya adalah formality atau keformalan. Biasanya artikel majalah itu tidak formal, sehingga kita boleh menggunakan contraction. Contraction ini adalah penyingkatan dari you are menjadi your, I am menjadi I'm, we are menjadi we're gitu ya. Jadi kita boleh menggunakan ini. Tapi balik lagi kalau disesuaikan dengan target bacaan atau segmentase
artikel yang kita edit gitu ya. Lalu juga kita harus banyak menggunakan active voice kalau dalam menyunting mass media artikel gitu ya. Contohnya misalkan kita kita mengedit artikel yang melaporkan pencurian. Sebisa mungkin artikel tersebut kan ditulis ketika pencurinya sudah diketahui. Polisi sudah merilis atau memberikan keterangan siapa pencurinya, bagaimana proses pencuriannya. Lalu reporter menulis kejadian tersebut dan kita menyunting gitu ya, sehingga ketika untuk hal-hal yang diketahui subjeknya lebih baik dituliskan dalam bentuk kalimat pasif. Aktif, jangan pasif. Kalau pasif itu untuk subjek yang belum diketahui, misalkan my wallet is lost, dompet saya hilang gitu ya. Itu juga bisa diedit menjadi misalkan I lost my wallet, saya kehilangan dompet saya. Tapi misalkan my wallet is stolen, itu kan tidak bisa dirubah menjadi kalimat aktif. Itu kan kalimat pasif tidak bisa dirubah menjadi kalimat aktif kalau tidak diketahui pencurinya siapa ya. Lalu berikutnya yang paling penting dalam mengedit artikel mass media adalah kecepatan, karena biasanya outlet atau publication itu bersaing dengan publication lain cepat-cepatan merilis sebuah berita yang paling baru gitu ya. Jadi harus aktual, terutama untuk hal-hal yang special coverage. Jadi makin cepat kita merilis sebuah berita, makin banyak orang akan mengklik artikel kita karena kita yang paling cepat gitu ya. Nanti juga dalam algoritma search engine juga akan lebih muncul yang kita edit dan diterbitkan lebih cepat gitu